Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Riyani Kasih, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 1 Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah berkaitan dengan tugas pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat siang Pak Willy. Selamat siang Bu Rani. Gimana Pak? Apa kabar? Sehat-sehat Bu. Sehat, keluarga di rumah sehat Pak? Sehat. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk memilih waktu yang tepat untuk wawancara berkaitan dengan penugasan saya modul 3.1 guru penggerak, yaitu mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah Pak, Bapak kan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Badau ini udah berapa tahun Pak? Sudah 4 tahun, jalan 5 tahun ya. SK-nya 1 Agustus 2018. Sudah Jadi mau 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun. 1 Agustus 2023 nanti 5 tahun Bu Rani. Baik Pak. Nah, dalam keseharian Bapak ini kan sebagai pemimpin, Ya. tentu saja Bapak itu punya hari di mana harus memutuskan segala sesuatu ya kan? Betul. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara Bapak membedakannya? Ya, baik. Jadi lumayan ya pertanyaannya. Jadi begini Bu Rani, memang dalam hampir 5 tahun ini ada beberapa hal yang memang kadang membuat dilema tersendiri bagi saya dalam membuat keputusan. Biasanya saya mengidentifikasikan beberapa hal seperti itu, apakah dia masuk dilema etika yang bertentangan moral atau tidak. Biasanya saya selalu melihat dan berpedoman dengan tugas pokok saya sebagai seorang kepala sekolah, di mana tugas pokok sebagai seorang kepala sekolah itu adalah mengkoordinir teman-teman di sekolah. Kemudian yang kedua itu juga mampu memberikan teladan. Nah, kadang persoalan berikutnya yang muncul itu adalah saya sering melihat, mengidentifikasi hal-hal yang sepertinya bertentangan dengan etika itu adalah ketika misalnya kita pada saat mau masuk itu yang kelihatan sekali itu biasanya. Nah, sebetulnya kan etika kita itu selalu berhubungan dengan yang namanya moral. Kita berusaha untuk memberikan contoh dan teladan hidup yang baik kepada anak-anak kita. Ya, caranya menurut saya salah satunya dengan disiplin, tepat waktu dan lain sebagainya. Terkadang saya masih sering mengamati dan mengidentifikasi teman-teman yang ketika ditugaskan menjadi guru piket datangnya juga lebih belakangan dari anak-anak kita ya. Harusnya kan guru piket itu tugas utamanya adalah mengecek kehadiran anak-anak, apakah ruang kelas itu sudah dibersihkan atau tidak. Kemudian mengecek juga kebersihan lingkungan sekolah. Betul. Nah itu, jadi dilemanya kadang menegur teman-teman ini, saya biasanya saya ambil alih. Kadang kalau saya tidak menegur langsung, saya ambil alih. Caranya bagaimana? Dengan saya yang bunyikan lonceng. Maksud saya adalah supaya teman-teman juga mengetahui, oh kok kepala sekolah yang membunyikan lonceng. Nah, jadi seperti itu Bu. Baik, nah dari yang dapat saya tanggap nih, cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus ini masuk dilema etika atau bujukan moral dari muatan dalam masalah ini ya Pak, kasus ini sendiri ya Pak ya. Jadi konteks kasusnya itu. Iya, ada dilema atau ada bujukan di situ ya Pak ya. Kalau kayak tadi kan berkaitan dengan etika, berarti Bapak masukkan ke dilema etika ya kan. Etika, ya, Bu. Baik, kemudian setelah Bapak mengambil keputusan dalam misalnya bujukan moral atau etika, mengambil keputusan sebagai pemimpin itu bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut? Oh ya, baik. Biasanya
jika hal seperti yang konteks jawaban saya pada nomor 1 tadi, biasanya ketika kita rapat itu saya selalu menegur teman-teman. Jadi biasanya saya selalu mengatakan bahwa kita guru itu harusnya lebih baik awal datang, terutama yang guru piket, paling tidak itu 15 menit sebelum lonceng dibunyikan. Maksudnya adalah supaya kita juga memberikan contoh kepada anak-anak. Karena bagaimanapun guru itu kan ditiru dan digugu. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, maka secara otomatis itu juga menunjukkan pembelajaran yang tidak baik kepada anak-anak. Nah, saya biasanya memutuskan itu, terkadang saya panggil juga kawan-kawan guru itu saya temui, meskipun tidak saya panggil ke ruangan ini. Kadang ketika ada jam-jam kosong atau ada waktu luang, saya selalu menyempatkan diri untuk menegur secara pribadi. Jadi seperti itu. Yang dapat saya ambil kesimpulan tuh Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini setelah memutuskan. Lalu ada upaya-upaya kayak pendekatan personal dengan cara menegur, ya kan, gitu ya Pak ya. Kemudian ada pemantauan kembali seperti yang Bapak bilang tadi kan. Pasti. Nah, dalam langkah-langkah atau prosedur apa nih Bapak gunakan untuk mengambil keputusan selama ini? Lewat ada prosedur khusus enggak Pak dalam mengambil keputusan? Misalnya Bapak udah memutuskan begini, pasti ada alasannya, ada prosedur-prosedur langkah-langkah yang harus Bapak jalani gitu Pak. Salah satu yang paling sering saya gunakan itu adalah prosedurnya ketika saya berusaha untuk mengambil sebuah keputusan. Sekali lagi, pedoman saya adalah tugas pokok dan fungsi saya sebagai seorang kepala sekolah. Karena di situ juga selain sebagai dua hal yang sudah saya sebutkan tadi, kepala sekolah ini kan pembinaan. Pembinaan itu salah satunya melakukan teguran, baik itu secara tertulis maupun secara lisan kepada teman-teman. Kemudian juga salah satunya berikutnya adalah manajerial kepala sekolah itu. Nah, saya biasanya mengambil hal seperti itu, prosedurnya adalah lagi-lagi dari pengamatan. Misalnya dalam satu semester, misalnya teman guru si A berteman dengan itu kurang efektif, biasanya di semester berikutnya itu ketika kita rapat pembagian tugas itu nanti akan saya ganti. Bahkan ada beberapa orang guru yang sampai dengan hari ini itu tidak ada jadi guru piket, tidak dilibatkan menjadi guru piket. Ada beberapa alasan sebetulnya. Salah satunya alasan yang terpenting menurut saya yaitu tadi karena tidak mampu memberikan teladan tadi yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua mungkin karena guru tersebut juga banyak kesibukan selain tugas pokoknya sebagai seorang guru di sekolah. Kalau di luar itu kan kita tidak mau ambil pusing apa tugasnya, tetapi pada intinya ketika datang ke sekolah itu dia ya harus menjalankan tugasnya. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Baik, jadi Bapak menggunakan prosedur dengan dilandaskan pada tugas dan pokok seorang guru. Kemudian tadi saya ada menyimak bahwa Bapak mengatakan nanti ada pemantauan proses observasi untuk dalam jam berkala dalam berkala. Nah, setelah apa yang Bapak sampaikan ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap ini loh jalan efektif dalam mengambil keputusan? Apa aja Pak? Kasus yang berkaitan dengan dilema etika tadi. Ada beberapa hal, Bu. Yang pertama itu saya selalu berpedoman tadi sudah kan tugas fungsi tugas pokok dan fungsi sebagai seorang kepala sekolah. Kemudian yang kedua pengamatan juga tadi. Nah, dan yang ketiga ini saya selalu berpandangan seperti ini bahwa ketika kita bertugas sebagai seorang guru, mau tidak mau dari sisi apapun kita harus bisa lebih baik dibandingkan anak-anak kita, anak-anak yang kita didik. Poinnya teladan teladan. Karena apa? Orang tua menyerahkan anak-anak mereka di sekolah itu karena ada ketidakmampuan dari orang tua dalam memberikan pendidikan dalam tanda petik kepada anak-anak. Pendidikannya itu apa? Ya belajar. Karena orang tua kan tidak mampu mencetak rapot sendiri, tidak bisa mencetak ijazah sendiri. Nah,
kepercayaan orang tua itulah yang harus kita jaga sebagai seorang guru. Karena nanti kepercayaan itu akan terus berlanjut. Mungkin saya kasih contoh seperti ini. Misalnya orang tua itu punya 4 orang anak. Iya. Kalau dia sudah percaya anaknya yang pertama dididik di sekolah dan menurut penilaian orang tua kita berhasil sebagai seorang guru memberikan pendidikan, maka saya berkeyakinan anak yang kedua, ketiga, dan yang keempat nanti pasti akan disekolahkan juga di sekolah kita. Berkesinambungan, Ya, Pak ya. berkesinambungan. Artinya ada kontinuitas. Iya, jangka pendek, jangka panjangnya. Jangka pendek dan jangka panjang dari itu. Nah, jadi itu yang selama ini selalu saya andalkan ya. Iya, Artinya, efektif ya Pak ya. Ya, itu efektif Bu. Efektif dalam arti menegur teman-teman secara lisan itu menurut saya efektif. Sampai hari ini memang saya belum pernah selama 5 tahun itu saya belum pernah menegur teman-teman secara tertulis, tetapi secara lisan sudah saya tegur. Kadang saya panggil ke ruangan ini, saya tegur. Nah, termasuk juga beberapa hal lain ya kan, kadang ada informasi yang kurang baik di luar yang bersangkutan dengan guru yang tersebut. Nah, supaya informasi itu tidak melebar kemana-mana dan bisa mencoreng nama baik sekolah kita, biasanya guru yang bersangkutan langsung saya panggil. Dan itu saya rasa lebih efektif. Efektif ya Pak, Ya. pengambilan keputusan dalam kaitannya kasus-kasus dilema etika ya Pak ya. Betul. Lalu pas ngambil keputusan itu kadang kan ada hal-hal yang kayak jadi tantangan. Ya, Bapak betul. menemukan tantangan tidak dalam setiap mengambil keputusan? Pasti. Ada tantangan khusus ya Pak ya? Pasti Bu. Pertama ya dulu di awal ya kan, ketika saya baru datang ke sekolah ini, paling tidak itu ada beberapa hal yang dilema tersendiri bagi saya, tantangan juga ya dalam membuat keputusan. Salah satunya adalah dengan kawan-kawan guru yang senior. Iya. Kawan-kawan guru senior, apalagi dulu ada 3 orang guru yang menjadi rekan kerja di sini adalah mantan guru saya sendiri. Oh iya, Ya. iya betul. Itu pasti menjadi hambatan tersendiri Bu dalam Gurunya kita membuat Bapak dulu ya kan? keputusannya. Betul, gurunya saya sendiri. Ya, salah satunya seperti apa ya, mungkin Bu Riani masih ingat beberapa tahun dulu ketika saya baru datang, kita kekosongan dalam tanda petik siapa nanti orang yang cocok untuk menjadi bendahara BOS waktu itu. Baik, kan? Nah, iya, betul. itu dilema tersendiri Bu bagi saya. Iya. Dilema tersendiri dalam arti Memilih memilih ini. Kawan-kawan yang guru yang tepat. senior itu pasti mereka menginginkan orang yang pegawai negeri sipil statusnya. Sementara waktu itu kan Bu Riani belum, masih honor biasa Masih kan, honor, iya. yang dibayar Masih sekolah. dari dana BOS. Iya betul. Tetapi di satu sisi yang lain kan saya melakukan pengamatan bulan pertama dan kedua saya datang ke sekolah ini kan memang waktu itu kita tidak belajar secara efektif ya Bu, karena renovasi gedung ya. Iya Pak. Jadi kesempatan itu waktu itu saya gunakan dengan baik untuk mengamati teman-teman mana yang bisa bekerja sama, dalam artian yang memang punya kemampuan untuk diajak bekerja sama. Nah, maka pada waktu itu saya melihat kawan-kawan yang PNS tidak terlalu itu ya, terutama yang senior kan kita dihadapkan dengan laporan yang sudah menggunakan TIK, IT, teknologi ilmu komunikasi dan informasi itu ya kan, laptop dan lain sebagainya. Kalau guru-guru yang senior itu kalau diminta pakai mesin tik, mereka pasti lebih jago dibandingkan kita. Tetapi ketika disuruh menggunakan laptop, nah kadang ngetiknya saja mereka tidak berani kan, ngetik tools-nya itu. Nah, itu dilema sendiri bagi saya, tetapi pada akhirnya itu tantangan gitu ya. Tantangan Bu. Tantangan yang sekaligus dilema juga bagi saya Bu. Karena di satu sisi itu kan pasti kita ya ini apa ya, kita kembali lagi ke budaya orang timur. Kita kan orang muda ini diminta untuk menghargai, menghormati orang yang lebih tua. Iya kan, di satu sisinya kan. Sisi lainnya kan kita bukan hanya orang tua saja, karena kawan-kawan guru itu banyak juga orang yang muda-muda ya kan, yang masih energik dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan itu saya akhirnya memutuskan ya sudah,
dari 2 bulan pertama saya melakukan pengamatan itu ya mungkin Bu Riani lah yang bisa pada waktu itu. Pada kenyataannya kan teman-teman kita di sekolah masih banyak yang bertanya-tanya, kok guru honor, mengapa tidak guru pegawai negeri yang sudah ada NIP-nya yang menjadi guru menjadi bendahara BOS ya pada waktu itu. Nah itu dilema Bu, dilema tersendiri bagi saya. Dan tantangan. Ya, tantangan. Dan bisa Bapak selesaikan. Ya, pada akhirnya jawab dengan seiringnya waktu ya Pak ya. Ya, itu yang selalu saya katakan Bu. Saya selalu juga mengingatkan kepada kita kawan-kawan guru dan anak-anak bahwa proses itu akan memberikan hasil yang baik karena hasil itu dimulai dari proses yang baik kan. Kemudian yang kedua yang selalu saya yakini itu adalah waktu tidak pernah berbohong. Iya. Pasti waktu yang akan membenarkan mungkin sesuatu yang dianggap orang tidak benar ya dalam tanda petik ya Bu, salah. Kok ngangkat guru honor jadi sementara bendahara BOS itu luar biasa tanggung jawabnya kan pada waktu itu. Nah itu pada akhirnya pun kita bersyukur bahwa laporan BOS kita juga masih berjalan dengan baik sesuai dengan juknis dari BOS yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Bahkan kita pernah juga didatangi oleh tim pada waktu itu tahun 2017 kita pernah didatangi oleh tim ya kan, dan menurut pemeriksaan mereka bahwa laporan BOS kita itu sudah sesuai dengan ya kan juknisnya. Bahkan pada tahun 2020 kita pernah diperiksa oleh BPK perwakilan provinsi dan ternyata pemeriksaannya juga sudah sesuai dengan juknis BOS, sesuai dengan peruntukan dan lain sebagainya. Jadi itu. Oke Pak. Dari tantangan dan dilema yang Bapak rasakan ini, apakah Bapak itu punya kayak jadwal tersendiri dalam memecahkan masalah dengan mengambil keputusan-keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika, atau apakah ada misalnya langsung Bapak selesaikan di tempat saat itu juga kasusnya, atau nanti nunggu ada rentang waktu berikutnya? Baik, biasanya tidak langsung diselesaikan pada waktu itu juga ya Bu. Biasanya kita selalu seperti yang kemarin itu kan, seperti waktu tadi itu ketika menunjuk Bu Riani menjadi bendahara BOS waktu itu kan, saya sudah punya nama tetapi tetap saya sampaikan pada forum rapat Dewan Guru pada waktu itu. Karena bagaimanapun di sekolah itu forum rapat Dewan Guru adalah forum tertinggi, ya kan. Jadi tidak langsung diselesaikan di situ. Bahkan ketika saya mengganti guru piket yang menurut saya tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya juga pun tidak saya putuskan sendiri. Meskipun saya sudah membuat nama, tetapi saya bawa ke forum merapat. Nah biasanya forum merapat kita kan selalu ada jeda waktunya ya kan. Dan di antara sela-sela jeda waktu itu sebetulnya saya gunakan untuk berpikir. Berpikir dalam artian jangan sampai di kemudian hari apa yang saya putuskan itu menjadi bumerang tersendiri juga bagi saya. Nah itu pada intinya tidak saya putuskan pada saat itu, tetapi nunggu waktu yang tepat. Ya, dapat saya simpulkan berarti Bapak ketika ada masalah Bapak sisihkan dulu, Bapak ambil proses masih kayak inkubasi ya Pak. Inkubasi ya, betul. Ada proses untuk menenangkan diri dulu biar berpikir jernih baru Bapak putuskan. Karena kan ada prosedur-prosedur yang harus dilewati ya kan. Tadi Bapak bilang ada nanti baru dilemparkan ke keputusan atau forum ketika rapat. Jadi Bapak nggak langsung spontan langsung diselesaikan gitu ya. Itu yang berkaitan dengan apa ya tadi, pemilihan jadwal atau waktu Bapak tadi nggak langsung. Betul, tidak langsung. Nah sekarang itu ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang sangat mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Kalau ada seseorang atau enggak seseorang, bisa jadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa itu Pak kira-kira? Kalau dikatakan seseorang sih tidak ada ya Bu. Seseorang itu artinya saya kadang banyak juga dapat masukan dari kawan-kawan guru ya kan. Tetapi pada kenyataannya saya berpegang teguh dengan prinsip bahwa seorang pemimpin yang baik itu juga harus berani memutuskan, berani membuat dan memutuskan keputusan. Nah itu Bu,
Kalau misalnya ada pertimbangan yang mempengaruhi keputusan itu hal yang biasa. Iya. Tetapi kalau ada seseorang yang misalnya meminta harus A, harus B, Iya. harus C, itu saya terima, saya akui hampir 5 tahun ini ada. Tetapi saya tidak mengikuti itu. Pada kenyataannya, pada dasarnya sering bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan kita bersama, ya kan? Meskipun saya yang menyampaikan usulan tetapi diterima oleh forum, saya katakan itu adalah keputusan kita bersama. Bahkan kadang pun kawan-kawan guru juga sering menyampaikan usulan di depan forum kan, di depan forum. Saya selalu berkesimpulan seperti ini Bu Yani, bahwa kita semua itu punya hak untuk berbicara. Kita semua punya hak untuk berbicara. Meskipun nanti keputusan akhirnya ada pada saya sebagai seorang kepala sekolah, dan berikutnya ada pada rapat keputusan Dewan Guru kita, forum rapat Dewan Guru. Ya. Berarti dalam hal ini, dalam satu sisi Bapak tidak terpengaruh oleh terpengaruh, apapun, dalam betul, Bu. arti tanda kutip tidak terpengaruh Ya, oleh bujukan-bujukan betul. yang mengarahkan Bapak mengambil keputusan sendiri, tapi Bapak tetap Betul. memilih untuk dengan forum, Ya. dengan sesuai dengan Ya, betul. masalah yang dihadapi tentunya ya Pak ya. Kalaupun kita sering diskusi itu hal yang biasa menurut Iya. saya, karena ada masalah kita diskusikan. Kemudian dari hasil diskusi itu akan muncul pemecahan masalahnya. Betul. Nah, jadi seperti itu. Sebagai pemimpin harus Ya. pemimpin yang ambil berani, Betul. berani di garda terdepan. Ya. Kalau misalnya keputusan itu Betul, Bu. benar, kita Ya. siap terima. Yang tidak benar juga kita Betul, berani betul, dengan betul. berada di paling depan juga untuk siap bertanggung Ya. jawab atas apapun yang kita putuskan ya Pak ya. Mungkin Bu Riani masih ingat waktu 2 atau 3 tahun yang lalu ya Bu, ketika kita dilanda COVID-19 ya kan, tahun 2020 2021 ya 2021 Iya, 2021. ketika pada waktu itu anak-anak kita ujian sekolahnya itu mereka mengambil soal, ya kan, kemudian dibawa pulang dikerjakan, berikutnya mereka menyerahkan soal itu lalu ada mengambil soal berikutnya. iya. Ada satu orang anak pada waktu itu yang tidak mengembalikan mengambil lembar jawaban dan soal. dan soal. Iya, Padahal iya. sebelum kita itu pada waktu itu kan kita sudah buat kesepakatan ya kan, bahwa hasil rapat Dewan Guru pada waktu itu anak dinyatakan lulus. Ini sudah sesuai dengan kriteria dari Dinas Pendidikan. Salah satunya waktu itu kan menyerahkan nilai kembali ELJ ya, lembar jawaban ke sekolah. Karena kita guru kan harus mengoreksi hasil pekerjaan anak-anak. Betul. Nah, pada waktu itu kan ada satu anak kita yang tidak menyerahkan lembar jawabannya di luar batas waktu yang sudah kita tentukan. Iya. Nah, ketika kita rapat penentuan kelulusan kan agak alot pada waktu itu Ibu. Iya. Ada Pengambilan beberapa keputusan ya, Pak, ada ya. beberapa kawan guru yang mengatakan anak ini harus ini, sampai kita pada waktu itu katakan bagaimana dengan anak-anak yang baik, yang tepat waktu, yang disiplin waktu, apakah tidak ada pertimbangan kepada anak-anak itu? Iya. Nah, pada waktu itu kan ada beberapa kawan guru yang mengusulkan anak ini kita luluskan saja karena ketakutan nanti akan berimbas kepada sekolah kalau anak-anak tidak lulus 100% pada waktu itu kan. Betul. Tapi sampai saya katakan seperti ini pada waktu itu, saya berani bertanggung jawab. Kalau teman-teman guru yang lain tidak mau bertanggung jawab, nanti biarkan saya sendiri yang bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan itu saya memposisikan diri sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas semua proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Karena mungkin kita akan hanya berhadapan dengan satu orang tua siswa saja, tetapi dengan puluhan orang tua siswa yang lainnya bagaimana? Jadi pada waktu itu saya berkesimpulan lebih baik saya menghadapi satu orang siswa, orang tuanya, dibandingkan saya harus menghadapi puluhan siswa bersama dengan orang tuanya. Nah, ini juga masuk ke kasus dilema etika. Iya, pasti Bu. Dilema Pasti, etika Bu. antara meluluskan Iya. atau tidak. Karena di satu sisi kita merasa kasihan juga. Betul. Kan? Di satu Peduli sisi ya, Pak, ya. kita juga harus menegakkan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dari paradigma atau pola pikir Bapak seperti ini tuh dapat saya simpulkan itu Bapak memikirkan satu dengan jaga
jangka pendek atau Iya, jangka panjang. betul. Jangka Kemudian pendek. Bapak juga berpikir dengan hasil akhir. Iya, betul. Hasil akhirnya Hasil bagaimana akhir kalau anak. saya ngambil keputusan anak ini diluluskan, bagaimana dengan teman-teman Ya, yang lain yang sebenarnya pasti. sudah baik Sudah untuk baik, Bu. juga Ya, sesuai dengan betul. prosedur yang Sesuai ada di dengan sekolah. prosedur. Jadi Bapak tetap ngambil keputusan Betul. dengan suara rapat juga ya kan Iya. Pak? Tidak Ya, pada waktu itu kan akhirnya anak yang bersangkutan tidak kita tidak luluskan. kita luluskan. Ya. Baik. Nah Pak, dari masalah yang sudah Bapak sampaikan tadi, Iya. kira-kira Bapak dapat pembelajaran apa nih yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah memutuskan atau mengambil keputusan menghadapi kasus-kasus dilema etika ini Pak? Baik, Bu. Ada banyak sih ya, Bu, sebetulnya, tapi saya coba meringkas 2 atau 3 hal saja. Yang pertama, resiko jadi seorang pemimpin itu luar biasa. Resiko dalam artian tanggung jawabnya luar biasa ya. Resiko ya? Iya, resiko, Bu. Saya katakan itu sebagai sebuah resiko, meskipun itu adalah dinamika atau seni memimpin ya suatu lembaga. Iya. Mungkin lebih tepatnya dia seni, Bu. Seni memimpin dalam ya, Pak? memimpin sebuah. Karena memimpin ini kan pasti, apalagi kita guru-guru ini kan manusia terpelajar semuanya. Iya. Manusia terpelajar dengan pikiran yang berbeda-beda, itu adalah hal yang wajar karena itu dinamika bagi saya di sekolah, betul. ya kan. Hidup ya Pak? Ya, dan sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kita semua itu punya hak yang sama untuk berbicara, berpendapat dan menyampaikan segala sesuatunya. Iya. Nah, jadi itu seni menurut saya. Memang saya sering berpandangan bahwa seperti ini, sebagai seorang pemimpin itu harus punya keberanian dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Jadi bukan hanya berani saja, Bu, harus juga mandiri. Mandiri itu artinya apa? Kita harus menyingkirkan atau tidak harus memikirkan semua intervensi dalam tanda petik, ya kan, dari kawan-kawan guru. Pasti kawan-kawan guru itu juga punya kepentingan sebetulnya, ya kan, dalam membuat keputusan. Misalnya sebagai seorang wali kelas, dia kan punya kepentingan, oh anak kelas saya itu harus naik kelas semuanya. Ya kan, itu kepentingan menurut saya. Nah, wali kelas di kelas 9 juga dia punya kepentingan, oh anak ini juga harus lulus semua. Kasihan. Nah, karena kasihan, Bu. Nah, kan? itu kan. Nah, dalam hal ini saya selalu berpandangan bahwa pemimpin yang baik, mungkin saya belum baik juga, Bu, selama ini, karena bagaimanapun saya masih terus berproses, masih terus belajar. Tapi beruntungnya bahwa saya didampingi oleh kawan-kawan guru yang baik, pengawas sekolah yang baik, ya kan, termasuk juga kawan-kawan kepala sekolah selain yang ada di lingkup kecamatan kita maupun yang tergabung dalam musyawarah kerja kepala sekolah, yang selalu kami berbagi ilmu kepemimpinan di sekolah, bagaimana memutuskan persoalan ini, bagaimana memecahkan persoalan ini. Jadi itu. Dan yang terakhir yang selalu saya petik hikmahnya itu adalah ada rasa kepuasan tersendiri dalam tanda petik, Bu, ketika pada akhirnya keputusan yang kita buat itu bisa berjalan dengan baik, dilaksanakan oleh kawan-kawan guru dengan baik. Itu bagi saya adalah wow, ternyata saya bisa memutuskan, membuat keputusan itu ternyata pada akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu ya bermanfaat baik, bukan hanya bagi saya yang membuat keputusan ya, Bu, tetapi untuk semua warga sekolah, untuk bapak ibu guru, untuk anak-anak didik kita. Dan yang pasti yang selalu saya pegang teguh itu adalah keputusan yang kita ambil itu bermanfaat bagi semua warga sekolah. Jadi itu. Dari yang saya simak, Bapak menyampaikan bahwa Bapak dapat mengambil pembelajaran di sini, yaitu pertama tuh ada seni. Ada seni, Bu. Terutama dalam luar biasa, Bu. berkaitan dengan permasalahan dilema etika. Kemudian juga seorang pemimpin tuh harus berani mengambil keputusan dan mandiri ya, kan? betul. Jadi tidak ada intervensi dari luar berkaitan dengan bujukan dengan segala kepentingan itu pasti ada ya kan? Iya, betul. Dan keputusan yang diambil itu harus untuk orang banyak. Ya, bukan untuk
kepala sekolah Bukan ya, kepala sekolah bukan sendiri untuk atau individu guru-guru. tertentu, tetapi untuk semua warga sekolah. terutama Ya. siswa. Siswa ya kan? siswi kita. Baik Pak, luar biasa Pak untuk wawancara hari ini. Kayak Baik, Bu. banyak hal yang saya pelajari Ya. dari bagaimana cara Bapak mengambil keputusan. Terima kasih sudah berbagi Pak, sehat selalu. Ya. Semoga kedepannya ini juga akan menjadi pembelajaran bagi Betul. pribadi saya dan juga mungkin bisa kita ambil bersama Ya. pembelajaran apa yang kita dapatkan hari ini. Ya. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu, semangat selalu, dan semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Siang Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu Aisyah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Badau. Iya. Ibu udah bersedia saya wawancarai untuk penugasan saya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Keluarga di rumah sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekolah bagaimana Bu? Sama juga. Sama, baik-baik aja ya Bu? Baik-baik aja walaupun anak-anak dalam keadaan lemas. Iya, lagi situasi puasa kita ya Bu ya. Puasa Baik. Ramadan. Oke, baik Bu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin ini pasti sering menemukan beberapa masalah yang pada akhirnya nanti akan membuat Ibu mengambil keputusan. Nah, dasar-dasarnya apa aja? Nah, sekarang ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pernah kita alami masalah dilema etika. Iya. Nah, pada saat anak-anak punya masalah, terus anak tersebut kita harus ngambil dua pilihan ya. Iya. Apa anak ini kita lanjutkan sekolah atau dia kita berhentikan. Secara moral kita sebagai guru, sebagai pimpinan punya beban. Iya, beban moral ya. Beban moral. Anak ini dia rajin ke sekolah, tapi dia bermasalah suka membuli kawan ya kalau di sekolah. Membuli temannya. Nah, membuli temannya. Mungkin sekitar 1 tahun baru ketahuan kalau dia membuli temannya. Terus saya ambil tindakan, saya panggil wali kelas dia, saya panggil juga anak yang dibully. Akhirnya dia ngaku, tapi kami tidak langsung memberhentikan anak tersebut. Kami skor 1 minggu. Iya. Kami kasih tahu ke orang tua. Udah sering sih orang tua dipanggil. Orang tuanya pun mungkin udah agak pasrah lah. Udah pasrah. Udah pasrah. Iya Bu. Cara Ibu mengidentifikasi bahwa kasus yang Ibu atau masalah yang Ibu tangani ini itu adalah rujukan moral atau dilema etika, itu bagaimana Ibu membedakan apakah ini dilema etika atau masuk ke rujukan moral? Yang tadi itu saya ambil di elemen Dilema etika ya? etika. Iya. Karena kita agak susah. Kayak orang tua dulu bilang makan buah semalakama. Oh ya, ada dilemanya di situ Ada ya, Bu? dilemanya di situ. Anak itu rajin, walaupun dia punya masalah, dia penurut. Nah, dari situlah kita mikir secara etika anak ini bagus. Iya. Tapi mungkin kita tidak tahu ke dalamnya sampai dia bisa membuli kawan seperti ini. Iya. Nah, jadi kita kan tidak tahu ke dalamnya gimana. Jadi dari ngelihat dari kasusnya itu Ibu identifikasi, oh ini masuk ke dalam dilema Dilema etika. etika. Kalau tadi kata Ibu kayak makan buah semalakama. Iya. Kan? Baik Bu. Lalu setelah Ibu mengambil keputusan, tadi saya dengar Ibu bilang tadi mau mengeluarkan ya. Iya. Itu Ibu keluarkan atau memang dibiarkan atau putusannya tadi mengeluarkan? Siswanya dikeluarkan atau tidak? Siswanya tidak kita keluarkan, hanya kita skor 1 minggu sambil kita mencari umpan balik dari orang tua. Begitu surat datang kan orang tua yang pasti tanya, oh ini masalahnya apa. Oh iya. Lalu bagaimana Bu Ibu menjalankan keputusan ini setelah anak ini tidak Ibu keluarkan? Bagaimana Ibu menjalankan keputusan Ibu? Dia kita bimbing, kita kasih arahan kalau ngulangi 2 kali lagi karena pas kelas 6 kan. Iya.
Jadi dia berjanji dia tidak akan ulang lagi. Sampai saat ini dia masih sekolah seperti biasa. Iya. Cuma dalam pengawasan terus oleh Tetap wali kelas, dipantau tetap ya, dipantau. ya. Baik. Nah, dalam mengambil keputusan ini untuk sampai kepada ibu memilih tidak mengeluarkan anak ini lagi dari sekolah, itu ada langkah-langkah atau prosedur apa saja yang ibu pakai? Misalnya apakah ibu ada mendiskusikan dengan guru lain atau bagaimana begitu, Bu? Awalnya kita ambil tindakan tanpa mendiskusikan ke guru lain selain wali kelas, karena itu pemberitahuan dari wali kelas. Setelah itu baru kita ambil tindakan, kita kumpul kawan-kawan, kita kasih tahu masalahnya apa, terus kita saling kontrol. Baik, Bu, dari tadi yang Ibu jelaskan mengenai pengambilan keputusan, kira-kira apa tuh tantangan terberat yang Ibu sering rasakan ketika Ibu ingin mengambil keputusan? Oh ya, baik, terima kasih. Setiap ada permasalahan pasti ada tantangan kan. Ketika kita ngambil keputusan, di antara kawan ada yang pro dan kontra tentang anak ini. Mungkin kawan itu dia udah merasa membimbing dia sekian tahun, anak ini tidak bisa juga kan mengikuti moral yang bagus. Disitulah tantangannya. Kita harus dengan kawan mengatakan oke, dikeluarkan aja daripada kedepannya ngacau kawan. Sementara kita masih beban moral kita, kalau anak ini tidak belajar, tidak melanjutkan sekolah, jadi dia akan putus sekolah. Jadi di luar dia mau jadi apa? Betul. Andai kata dia tidak menyelesaikan sekolahnya, minimalnya dari kami harus sampai ke SMP lah, sampai ke SMA. Wajib belajar. Sekarang udah sampai 12 ya, Bu ya. Baik. Lalu hal-hal apa saja nih, Bu, yang selama ini Ibu anggap tuh efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa yang Ibu anggap tuh sebagai ini paling efektif jalannya begitu? Nah, makanya kemarin kita layangkan surat untuk orang tua biar lebih melihat anak itu, biar lebih efektif lagi anak itu, biar orang tua ada pengawasan. Oh iya, melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua ya. Itu melibatkan orang lain, dalam hal ini orang tua. Iya, kita nggak bisa jalan sendiri. Memang kalau di dalam ruangan sekolah kita bisa melihat anak, tapi di luar kan harus ada pendukung dari luar. Iya. Ada juga yang ikut sertaan dia berkolaborasi mengawasi anak ini. Iya, orang tua. Kita kan hanya sebatas di sekolah. Betul itu. Lalu apakah Ibu memiliki jadwal dalam setiap mengambil keputusan itu ada secara terjadwal atau secara spontan begitu, Bu? Apakah Ibu punya jadwal dalam menangani masalah? Oh tidak, kalau saya tidak pakai jadwal, begitu ada masalah saya pelajari sebentar, setelah itu saya tindak lanjuti. Oh, berarti Ibu secara spontan begitu ada masalah langsung diselesaikan. Apa alasannya kira-kira, Bu? Biar tidak terlalu mengulang lagi. Tidak berlarut-larut. Tidak berlarut-larut lagi ya. Jadi dia begitu kita tegur, dia sadar akan kesalahan dia, itu yang kita harapkan. Oh iya, biar begitu ada masalah langsung selesai. Langsung selesai. Pada waktu itu tidak pakai penjadwalan. Tidak pakai penjadwalan. Baik, Bu. Jika demikian, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Siapa aja atau faktor apa aja yang mempengaruhi Ibu mengambil keputusan bahwa yang ini dikeluarkan anak ini, yang ini tetap dipertahankan, yang ini dinaikkan kelas, atau keputusan-keputusan lainnya? Itu faktornya kita lihat dari kesehariannya, terus kita lihat dari moralnya, akhlaknya, itu kita lihat dari terus sopan santunnya dengan kita lah. Oke, baik. Dalam pengambilan keputusan siapa saja yang Ibu libatkan? Apakah langsung Ibu sendiri atau Ibu perlu orang lain misalnya? Kita harus kerja sama dengan orang lain. Kalau saya selalu kerja sama dengan wali murid, wali kelas, terus teman-temannya yang untuk melihat betul tidak dia berbuat kayak gini, melibatkan orang lain lah. Iya, pasti melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain. Keputusan melibatkan orang lain. Ya, dalam hal ini kan siapa yang bermasalah lihat dulu siapa juga yang bisa membantu menyelesaikan. Itu ya maksud Ibu ya. Baik, Bu, dalam semua hal yang telah Ibu sampaikan ini,
Apa tuh kira-kira Ibu dapat pelajaran apa nih dari pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Hal-hal yang dapat Ibu jadikan sebagai pelajaran gitu Bu. Ya, semakin baik, semakin cepat kita memutuskan suatu masalah, mungkin masalah itu cepat berakhir lah. Semakin cepat masalah semakin cepat ditangani, semakin cepat Semakin selesai. cepat maksudnya selesai, gitu. dia tidak berlarut-larut, tidak menular ke lain. Kalau Hmm. bisa kita tutup tanpa harus orang lain tahu. Gitu ya Bu ya. Hanya sekedar warga sekolah aja yang tahu. Warga Iya. sekolah pun tidak semua. Biar tidak melebar kemana-mana. Iya, Maksudnya. namanya anak-anak kan tanggung jawab kita. Iya, baik Bu. Ibu, kita udah di penghujung sesi wawancara. Itu terima kasih sudah berbagi dengan saya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi saya sebagai pribadi dan Ibu juga sebagai pemimpin. Kemudian tetap semangat mengajar, sehat kita semua ya Bu ya. Iya. Semuanya sehat. Karena kalau kita tidak sehat, kita juga tidak optimal dalam melaksanakan pengambilan keputusan ya kan Bu ya. Iya. Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu.